Serial The Last of Us rupanya tahu bagaimana cara memainkan emosi penontonnya. Setelah melewati aksi yang panas dan brutal di episode sebelumnya, sekarang di episode 6 dan 7 disajikan kembali momen-momen emosional lainnya yang sangat menyentuh, di mana sekarang Joel yang telah bertemu dengan Tommy dan juga masa lalu Ellie bersama Riley. Keduanya menawarkan cerita dan insight yang baru yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, sob. Bersamaku Yuda di sini kita akan ulas episode 6 dan 7 The Last of Us di Sibuk Ngobrolin Movie. Mendekati 2 episode terakhirnya, ada sedikit keluhan yang ingin aku sampaikan di sini. Karena ini menyangkut beberapa aspek yang harusnya bisa ditambahkan lagi untuk mendapatkan cita rasa The Last of Us yang lebih meriah dan lebih keren lagi, sob. Mungkin sebagian besar dari kita yang pernah memainkan game The Last of Us pasti masih menganggap series ini sudah cukup memuaskan. Aku pun juga begitu, sob, karena banyak perubahan yang mereka garap di sini bisa dibilang masih sesuai lah dengan konteks yang dulu pernah kita mainkan sebelumnya. Artinya kita bisa cepat terlibat emosi dengan setiap ceritanya dan benar-benar bisa dinikmati. Cuman ada satu hal yang missing di sini, yaitu series ini kurang memainkan aksinya dengan baik. Kekuatan The Last of Us yang paling mengesankan buat aku adalah dari cara menyeimbangkan aksi dan dramanya yang bisa menyatu dengan baik. Untuk episode kelima, kita nggak bisa menyangkal ya, itu adegan aksi yang keren dan mewah. Tapi harusnya aksi itu bisa di-showcase lebih banyak lagi, sob. Bisa melihat bagaimana Joel berburu, melihat Joel melakukan silent kill lebih banyak lagi, melihat Joel menyusun strategi, itu jauh lebih membuat kita excited dan bisa terhubung dengan Joel lebih dalam lagi daripada hanya mengandalkan dari latar belakangnya saja. Memang ya, cara untuk meminimalkan aksinya di sini ternyata bisa memberikan dampak yang sangat kuat buat karakter-karakter para bandit dan para infected, dimana bikin mereka terkesan jauh lebih mematikan ketika muncul dan selalu membuat Joel berada di ambang kematiannya, sob. Tapi buat aku pribadi, tetap saja ini adalah sebuah kekurangan. Karena kalau kita berkaca seperti yang ada di dalam gamenya, harusnya di setiap episodenya bisa menampilkan setidaknya ada satu aksi lah yang bikin adrenalin kita itu memuncak, sob. Tapi bagian-bagian yang penting itu ternyata tidak ditampilkan, jadinya agak sedikit mengganggu sih, kayak kurang nendang aja, sob. Dan satu lagi yang paling menarik dari The Last of Us adalah bagaimana menampilkan landscape dunia apokaliptiknya yang sangat indah. Aku baru berasa permainan kamera dan sinematografinya yang menampilkan itu semua baru ada di episode ke-6. Sebetulnya ini juga ciri khas yang harus dipertahankan. Melihat keindahan di tengah kehancuran, inilah originalitas dari The Last of Us yang tidak bisa kalian temukan di setiap cerita dunia pasca kiamat yang lainnya. Tapi sayangnya kurang dikembangkan di sini. Terlepas dari itu semua, kita juga harus menerima ya. Akhirnya pilihan yang diambil untuk series ini tuh lebih menekankan pada aspek pengembangan karakternya di sini. Meski terkadang kesannya agak sedikit berbelit-belit, tapi yang bikin aku salut ternyata semua itu juga dibarengi dengan narasi yang bagus, sob. Harus diakui Neil Druckmann sebagai kreator game ini membuktikan kalau memang dia tahu masih banyak potensi yang bisa digali dari The Last of Us ketika dibawakan dalam bentuk film. Banyak cerita yang digarap di sini yang tujuannya untuk menceritakan sesuatu yang lebih detail yang memang tidak bisa dibawakan di dalam gamenya. Memang ada beberapa bagian yang aku suka dan ada juga perubahan yang beberapa kurang menarik buat aku ya. Tapi aku rasa itu masih dalam level yang wajar, karena kadang-kadang memang itu langkah yang harus diambil gitu, sob. Dimana sebuah logika dan relevan dengan kenyataan jauh lebih dipertimbangkan untuk menjadi tontonan yang menarik. Episode 6 dan 7 benar-benar memperlihatkan cara series ini mengeksplorasi karakter utamanya dengan kedalaman yang penuh emosional. Joel yang diharapkan bisa bangkit lagi setelah melewati perjalanan yang berat, di mana banyak ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya, ternyata situasi itu sulit untuk dia atasi, sob. Serangan panik yang dialaminya merupakan perasaan takut Joel tentang bagaimana jika nasib itu menimpa Ellie. Dan momen ketika Joel mencurahkan semua curahan hatinya kepada Tommy, itu adalah adegan yang menunjukkan betapa rapuhnya dan sengsaranya dia yang masih terus diselimuti rasa bersalah. Detail karakter yang ditambahkan dan diberikan kepada Joel menurutku sebuah pendekatan yang cerdas untuk menegaskan masih ada sentuhan manusiawi dalam series ini, sob. Secara tidak langsung ini juga membentuk perasaan Joel yang sebenarnya dia itu sangat peduli dengan Ellie.
Dan aku suka melihat pertemuan Joel dengan Tommy ini ternyata dikemas dengan cara yang manly sob. Dia terbukti bisa mengenali dan mengakui batasan dari perasaannya. Joel di sini tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menunjukkan kelemahan itu pada Ellie, dan itulah yang bikin aku kagum ya. Secara tersirat ini adalah salah satu penggambaran dari kekuatan seorang pria yang sebenarnya dan berhasil dibawakan dengan baik. Dan untuk Ellie di sini kita mendapatkan sebuah rahasia yang baru darinya lewat konfliknya dengan Joel. Ketika mengetahui Joel akan meninggalkan dirinya kepada Tommy, Ellie ternyata punya pengalaman yang sama dengan Joel tentang bagaimana rasanya ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Kisah flashback Ellie dengan Riley yang sangat menyedihkan benar-benar membantu penonton untuk mengerti apa yang dimaksud Ellie sebenarnya. Ellie tidak bisa memaafkan dirinya ketika dia tidak bisa menolong Riley. Memori inilah yang membuat dia begitu sangat terpukul, karena Ellie itu bukan hanya mengagumi Riley sebagai sahabatnya, tapi juga sebagai panutannya sob. Dan alasan itulah yang mendasari perasaan Ellie gimana dia begitu terikat dengan Joel, seakan dia merasakan ada rasa yang kuat, sama seperti ketika dia bersama Riley. Sebenarnya episode Left Behind kalau aku lihat itu bisa ditempatkan di episode mana saja sob, atau di bagian manapun. Tapi karena penempatannya di sini tuh sangat tepat, episode ini tuh langsung memberikan kesan yang impactful, benar-benar luar biasa sob. Membuat hubungan mereka antara Joel dan Ellie ini terasa sangat menakjubkan buat cerita The Last of Us. Meskipun kedua episode ini tidak banyak menampilkan aksi-aksi brutalnya kembali, tapi aku sedikit puas karena sebagai gantinya kita bisa melihat dinamika antara Joel, Tommy, dan juga Ellie dengan Riley, memberikan dramatisasi yang begitu pas. Banyak sekali perasaan yang campur aduk di sini, dari ceria, sedih, takut, membuat penonton dengan cepat simpati dengan situasi yang sedang mereka hadapi. Dan ini juga sekaligus membuktikan kalau departemen casting dari The Last of Us telah memilih aktor-aktor pilihannya dengan tepat dan juga memuaskan sob. Mungkin pada awalnya banyak yang meragukan semua pemeran utamanya di sini, tapi nyatanya mereka jawab dengan kualitas yang menawan sob, yang berhasil mereka tunjukkan. Gabriel Luna sebagai Tommy mampu memberikan respon yang bagus dari adegannya dengan Pedro Pascal yang penuh dengan makna, bisa tersampaikan dengan sangat bagus. Sama halnya dengan Storm Reid, aktris yang baru saja menarik perhatian lewat perannya di Missing ternyata juga tidak mengecewakan. Sebagai Riley, dia terlihat sangat nyaman untuk memerankan karakter ini. Storm Reid ternyata memperlihatkan kedewasaannya ke dalam karakter Riley dengan sangat baik. Adegannya yang syarat akan emosi, dia bisa sampaikan itu semua dengan cara yang meyakinkan, bisa membuat kita larut melihat hubungan mereka yang dekat, bisa tersalurkan dengan cara yang begitu halus sob. Bella Ramsey sepertinya sudah membungkam kritikan pedas yang mengarah kepada perannya sebagai Ellie. Seperti halnya kita meragukan Robert Pattinson sebagai Batman, Ramsey yang awalnya juga diragukan nyatanya sejauh ini memberikan performanya yang bagus. Dia seperti sudah melekat dengan karakter ini sob. Semua perasaan yang dia kembangkan di sini sudah mendekati dengan Ellie yang sebenarnya. Tapi yang paling aku salut, yang paling aku kagum, yang paling bikin aku tercengang adalah kualitas akting dari Pedro Pascal yang sangat memukau sob. Aku rasa dia itu sudah menampilkan peran yang gila di serial The Last of Us ini sob. Transformasi Joel dari awal yang begitu percaya diri sampai akhirnya terpuruk benar-benar dapat dirasakan dengan baik sob, dan tersampaikan dengan caranya yang keren. Semua emosi bisa dia bawakan dengan begitu detail. Dan aku nggak heran kalau nantinya Pedro Pascal ini akan diganjar oleh banyak penghargaan berkat perannya di The Last of Us kali ini sob. Kesimpulannya dari episode 6 dan 7 ini adalah perjalanan batin antara Joel dan Ellie itu berhasil mencapai klimaks dengan cara yang tepat, dikemas lewat rangkaian adegan yang emosional dan juga sangat menyentuh. Apalagi diakhiri dengan ending yang begitu mengharukan, di mana masih akan ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini ketika mereka memilih untuk bersama lagi. Apakah ikatan mereka ini akan berujung pada sesuatu yang buruk atau bahkan ke arah yang lebih baik lagi nantinya. Oke, jadi itu saja ya review aku untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada tambahan atau kekurangan, kalian bisa tinggalkan saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten-konten film seperti ini, kalian bisa like, share, dan juga subscribe agar kita bisa terus ngobrolin movie di sini. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Ingat, kerja memang nomor 1, tapi nonton film itu yang utama. Kita ketemu lagi di video-video lain selanjutnya sob. See you.